Tiga ekor kuda panik hingga terlepas dari kandang dan berlarian di Jalan Raya Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan saat dikejar, warga seekor kuda sempat terguling namun kembali berlarian panik. Kejadian ini sempat membuat sejumlah pengguna jalan panik hingga akhirnya ketiga kuda diarahkan ke perkampungan. Petugas Satpol PP mengaku jika ketiga kuda merupakan kuda wisata di kawasan frontage sisi timur Siwalan Kerto. Setelah dikejar beberapa saat, ketiga ekor kuda milik Muhammad Saiful, 65 tahun ini bisa diarahkan kembali ke kandangnya tanpa ada korban. Diduga ketiga kuda kabur karena tali terlepas dari ikatannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sedikitnya 20 pemotor terpleset hingga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Klawing, Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya para pemotor ini terluka hingga sepeda motornya rusak. Kecelakaan ini akibat jalan dipenuhi jutaan serangga lembayang yang mendadak muncul dan menumpuk di ruas jalan. Guna mencegah korban terus berjatuhan, petugas segera menyemprot jalan dari bangkai serangga lembayang yang memenuhi jalan. Sudah kita peringatkan bahwa saat terjadi adanya lembayang itu licin, sehingga dimungkinkan kendaraan itu lepas kontrol dan jatuh. Serangga lembayang yang muncul pasca hujan tubuhnya memiliki minyak yang licin, sehingga jika terlindas kendaraan akan mengakibatkan jalanan menjadi sangat licin. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terdorong oleh penumpang lain, seorang anak balita terperosok di antara gerbong dan peron kereta komuter lain di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Anak selamat setelah diselamatkan oleh petugas keamanan stasiun. Insiden ini pun viral di media sosial. Seorang anak balita terjatuh di kolong antara gerbong kereta komuter lain dan peron di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Diduga si bocah terdorong penumpang lain saat hendak turun dari KRL untuk transit. Video ini pun viral di media sosial. Korban bersama orang tuanya naik dari stasiun Kampung Bandan tujuan Cikarang. Saat kereta berhenti di stasiun Manggarai, korban terdorong dan terbawa arus penumpang hingga terpisah dari orang tuanya. Korban terperosok hingga masuk ke celah peron di bawah kolong KRL. Petugas pengamanan stasiun langsung mengevakuasi si bocah sebelum kereta berjalan. Korban mengalami luka di bagian dahi dan dibawa ke pos kesehatan stasiun untuk diobati. Jadi pada pukul 11 sekitar jam 12 bahwa kondisi peron penuh, anak-anak dan ibu ini mau keluar. Dari luar juga mau ke dalam. Jadi ada seperti kayak terdorong anak ini, jadi jatuh di antara sela-sela peron. Pihak KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna KRL dan yang membawa anak untuk mengawasi anak saat berada di dalam kereta atau stasiun serta mematuhi aturan di stasiun KRL. Dari Jakarta, Helwi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang ibu tertimpa tembok di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Aksi penyelamatan korban berlangsung dramatis dengan puluhan orang yang berusaha untuk mengangkat reruntuhan tembok yang ambruk. Warga desa Ampung Siala, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara bergotong royong berupaya mengangkat tembok beton yang menimpa tubuh Siti Aminah, 52 tahun. Warga kesulitan menyingkirkan tembok yang memiliki bobot ratusan kilogram tersebut karena tepat menimpa kaki korban hingga perlu kehati-hatian agar korban tak semakin kesakitan. Peristiwa terjadi saat korban sedang menambang butiran pasir untuk mencari emas di parit depan rumahnya. Namun tiba-tiba saja tembok parit roboh hingga menimpa korban. Warga yang berada di sekitar TKP membantu menyelamatkan korban, kemudian korban dibawa ke fasilitas kesehatan yaitu di puskesmas. Selanjutnya karena korban mengalami atau mengeluh sesak napas akibat shock atas kejadian tersebut sehingga korban dirujuk ke rumah sakit di Panyabungan.
Korban akhirnya bisa diselamatkan setelah 1 jam dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, meski cuti bersama Lebaran telah berakhir, stasiun Pasar Senen masih dipadati pemudik balik dari berbagai daerah Pulau Jawa. Penumpang kereta jarak jauh baru kembali ke ibu kota untuk menghindari puncak arus balik Lebaran. Suasana stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih dipadati pemudik balik yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa, seperti Malang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto. Sejumlah penumpang kereta mengaku baru kembali ke ibu kota lantaran baru masuk kerja beberapa hari mendatang, serta menghindari kepadatan puncak arus balik. PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta memperkirakan hari ini terdapat sekitar 46.731 penumpang yang akan tiba. Dua hari setelah berakhirnya masa cuti bersama Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Petugas pun telah menghentikan sistem satu arah. Dan berikut laporan Indra Setiabudi dan juru kamera Rizky Julianto serta Aulia di gerbang tol Cikatama. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan 2 hari pasca puncak arus balik 2024, kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama saat ini terpantau lancar, khusus bagi jalur kendaraan pribadi, ya, sehingga para pemudik yang menuju Jakarta ini dapat memacu kendaraannya hingga batas maksimal. Namun tidak terjadi pada jalur kendaraan roda besar, yang mana ini terjadi ketersendatan hingga mengular 2 km. Di mana ini antrian ini yang di jalur kendaraan besar ini seperti bus dan truk ini terjadi ketersendatan karena tingginya jumlah bis yang ingin keluar lewat tol Cikatama ini, diskon tarif tol sebesar 83.000 sekian. Dan terkait skema ini dari kami dapat informasi bahwasannya pada kemarin pukul 8 pagi sistem one way yang diberlakukan dari kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga tol Cipali ini tidak diberlakukan lagi dan disusul oleh dihapuskannya ataupun dinonaktifkannya sistem kontraflow yang sebelumnya diberlakukan di kilometer 70 hingga kilometer 47 mendapatkan diskon tarif tol sebesar 20% tersebut. Dan dipastikan kalau ketika Anda merasa lelah, Anda bisa beristirahat di rest area terdekat yang mana berada di kilometer 62 dan kilometer 52. Terminal Kalideres, Jakarta Barat juga masih ramai penumpang arus balik dari berbagai kota di Jawa hingga Sumatera. Hingga hari ini ada 15.000 pemudik arus balik yang tiba di Terminal Kalideres. Pemirsa, pada H+7 Lebaran, situasi terkini di Terminal Kalideres masih banyak penumpang arus balik yang berdatangan. Dan secara total sudah ada 15.000 penumpang yang telah turun di Terminal Kalideres, terhitung sejak H+1 Lebaran hingga hari ini. Dan hari ini ada kedatangan sebanyak 4.123 orang dengan total 205 bus. Dan untuk keberangkatan sendiri sudah ada sekitar 526 penumpang dengan total 76 bus. Dan meski libur Lebaran telah usai, terpantau di Terminal Kalideres ini masih akan bertambah penumpang arus balik meski jumlahnya tak terlalu signifikan. Dan tercatat pada tahun ini lebih banyak penumpang yang turun maupun yang berangkat di Terminal Kalideres dibandingkan tahun sebelumnya. Dan adapun kota-kota favorit masyarakat pada tahun ini yaitu Palembang, Lampung, Jawa Tengah, dan juga Padang. Dan untuk posko kesehatan maupun posko keamanan terpadu masih akan beroperasional hingga akhir pekan ke depan. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ratusan penumpang yang hendak balik menuju Kalimantan berdesakan di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan pemudik rela menginap dan tidur berhimpitan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Ratusan penumpang dari berbagai daerah ini berdesakan saat akan masuk ke kapal menuju Kalimantan di pintu masuk Pelabuhan Mamuju. Sejumlah petugas pun kewalahan mengatur serbuan penumpang.
Lonjakan penumpang terus terjadi di pelabuhan ini selama beberapa hari memasuki puncak arus balik. Penumpang merupakan warga Sulawesi yang mudik ke sejumlah daerah dan kini hendak balik ke Kalimantan. Ratusan penumpang memilih jalur laut lantaran harga tiket dianggap terjangkau. Sementara di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ratusan pemudik rela tidur berhimpitan dengan penumpang lainnya selama 2 hari, bahkan ada yang sudah 5 hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan dan antrian jelang puncak arus balik. Rencananya ratusan penumpang ini bakal menaiki kapal Pelni milik KM Lambelu tujuan Kalimantan yang bakal berangkat pukul 1 siang nanti. Diperkirakan puncak arus balik pemudik akan jatuh pada hari ini. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, selalu jaga kondisi Anda saat berkendara. Diduga pengemudi mengantuk. Sebuah minibus yang tengah melaju kencang oleng dan menabrak 3 mobil yang terparkir di Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Warga Purwodadi berusaha mengeluarkan tubuh Rian Fauzi, pengemudi mobil yang terbalik. Tak butuh waktu lama, pengemudi mobil berhasil diselamatkan. Sementara seorang wanita yang menumpang mobil langsung dilarikan ke rumah sakit karena dalam kondisi syok usai dievakuasi dari dalam mobil. Kecelakaan terjadi ketika mobil yang dikendarai Rian Fauzi melaju kencang dalam kondisi oleng. Mobil kemudian menghantam 3 unit mobil lain yang tengah terparkir sebelum akhirnya terguling. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi mengantuk. Dari arah utara ke selatan, dari arah utara ke selatan mungkin masih diduga mengantuk, tadi sempat ditanyai, lalu menghantam mobil yang parkir di sebelah barat. Yang dihantam ada 3 mobil. Polisi masih menunggu kondisi sopir dan penumpang mobil pulih untuk dimintai keterangan. Sementara 4 mobil yang terlibat kecelakaan kini diamankan ke kantor unit laka lantas Polres Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan. Akibat hilang kendali, sebuah minibus nyungsep di hutan jati hingga gegerkan warga di Blora, Jawa Tengah. Sopir mengaku mobilnya hilang kendali saat masuk ke kawasan hutan setelah mengikuti mobil di depannya. Sebuah minibus terekam warga nyungsep hingga berdiri menghadap ke atas di sebuah pohon jati di hutan Jalan Randu Blatung, Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarrejo, Blora. Sopir mengaku tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya saat mengikuti mobil di depannya untuk belok ke kanan. Padahal saat itu laju kendaraan juga tidak terlalu kencang. Bahkan ia makin terkejut saat melihat mobilnya sudah bersandar di pohon jati dengan roda depan yang sudah copot. Beruntung tidak ada korban jiwa, sementara sopir dan istrinya hanya shock. Tahu-tahu mobil saya itu kayak oleng gitu, misalnya apa ya? Saya banting kanan tuh nggak bisa, tahu-tahu muter aja dan langsung kejadian itu aja. Jadi nggak tahunya saya lihat itu pas mobil sudah begini, roda depan kiri itu rantas. Mobil segera dievakuasi menggunakan alat berat, sementara polisi menyatakan sudah terjadi 2 kecelakaan di lokasi yang sama. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Lintas iNews Siang. Pemirsa, truk kontainer muatan gula terguling setelah sopir terkejut disalip pemotor di ruas jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang pengendara motor terluka akibat tertimpa kontainer. Truk kontainer ini terguling hingga menutupi ruas jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor yang tengah melintas dari arah berlawanan menjadi korban dan segera dibawa ke rumah sakit. Sementara kendaraannya ringsek pada bagian depan. Kecelakaan terjadi saat sopir truk bermuatan gula ini melaju dari arah Ancol menuju Tanjung Priok. Tiba di lokasi yang minim lampu penerangan, tiba-tiba ada pemotor menyalip dari sisi kiri hingga sopir terkejut.
Sopir pun banting setir ke kanan dan naik ke trotoar hingga truk kontainer yang dibawanya terguling. Saya nggak buang, ada motor buang, saya ngatur trotoar. Motornya dari arah berlawanan apa sama? Berlawanan. Kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas dari Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pasca libur Lebaran, tumpukan sampah dengan bau menyengat menumpuk di pinggir jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat hingga mengganggu pejalan kaki. Sampah menumpuk di sepanjang Jalan Raya Bogor, yakni di wilayah Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Sampah yang didominasi sampah rumah tangga ini terbungkus plastik serta karung besar dan sengaja dibuang di pinggiran jalan raya. Warga mengaku sampah sudah menumpuk sejak libur Lebaran hingga menyebabkan bau tak sedap. Akibatnya hal ini berpotensi menyebabkan aliran air sungai Kalibaru terhambat hingga bisa menimbulkan banjir. Nah, kalau didiemin saja ya kasihan kalinya lingkungan kita ini ya di sana yang kebanjiran. Apa kan gitu aja. Diduga aksi buang sampah di pinggir jalan akibat minimnya pengawasan dari petugas lingkungan serta dinas terkait dinilai lamban mengatasi permasalahan sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, penumpang mobil Dishub DKI Jakarta terekam kamera membuang sampah sembarangan saat melintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan Kepala Satuan Pelaksana Sudinhub Kecamatan Jatinegara dinonaktifkan. Saat melintas di tengah kepadatan kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, penumpang mobil berplat merah bernomor polisi B1460PQT dan bertuliskan Dishub di bawah platnya membuang sampah dari dalam mobil. Sampah tersebut dilempar ke tepi jalan dari kaca penumpang sebelah kiri. Aksi ini pun viral. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta membenarkan jika mobil tersebut milik Dinas Perhubungan DKI dan sedang ditumpangi Kasatpol Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Agustang. Pelaku telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Dari hasil pemeriksaan itu dalam rangka menjenguk teman yang sakit. Artinya bukan dalam rangka tugas, oleh sebab itu sanksinya yang bersangkutan kita nonaktifkan. Status kepegawaiannya apa ya? Pegawai negeri sipil selaku Kepala Satuan Pelayanan Kecamatan Jatinegara, Suku Dinas Perhubungan Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, mobil operasional tersebut tidak digunakan untuk bertugas, melainkan untuk menjenguk temannya yang sakit. Disub Pemprov DKI juga meminta maaf atas perilaku buruk anggotanya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati nekat kejar pencuri hingga tersungkur karena terseret sepeda motor pelaku di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat kabur akhirnya ditangkap polisi. Mas, tak viralin loh. Video seorang karyawati berupaya menggagalkan aksi pencurian hingga terseret motor pelaku pencuri di sebuah minimarket di Jalan Telogosari Raya, Semarang, Jawa Tengah viral. Karyawati minimarket ini memaksa pelaku yang berusaha kabur untuk mengembalikan barang yang dicuri. Pelaku yang mengendarai sepeda motor berhasil kabur dengan barang curian sabun cuci muka dan minyak wangi. Berbekal video viral, polisi menangkap pelaku yang merupakan warga Lamper Tengah. Hasil pemeriksaan, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan ini nekat mencuri lantaran untuk membeli susu sang anak. Sementara barang hasil curian dijual ke temannya seharga Rp80.000. Itu tidak sengaja mas, buat beli kebutuhan beli susu. Itu mencuri buat beli susu mas. Kemudian si R ini melihat di sosmed viral, lah kok yang jual temennya yang tadi menjual sabun muka ini. Nah, jadi karena takut, akhirnya si R ini ke Alfamart untuk mengembalikan sabun tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 sabun pembersih wajah dan minyak wangi serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.
1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka setelah minibus rombongan pengantar pengantin terguling ke jurang sedalam 50 meter di Trenggalek, Jawa Timur. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi minibus rombongan pengantin yang masuk jurang sedalam 50 meter di jalur ekstrim penghubung Munjungan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Bahkan akibat kecelakaan ini 1 penumpang tewas di lokasi sementara 4 lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula saat rombongan hendak pulang ke Brebes, Jawa Tengah usai acara pengantin di Trenggalek. Namun akibat kondisi jalur yang ekstrim menyebabkan minibus rusak rem dan pengemudi tak bisa mengendalikan laju kendaraan. Minibus sempat menabrak tebing hingga akhirnya terguling dan masuk ke dalam jurang sedalam 50 meter. Kalau penyebabnya itu remnya belum, tidak menguasai medan, ya mungkin kurang paham di situ medannya, akhirnya remnya belum, tidak bisa mengendalikan, akhirnya masuk ke jurang. Minibus yang rusak parah segera dievakuasi ke kantor polisi, sementara korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Trenggalek. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kondisi atap bangunan yang sudah lapuk lantaran termakan usia, 3 rumah di wilayah Bojongsari, Kota Depok ambruk. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tiga rumah yang sebagian besar bermaterial kayu di kawasan Bojongsari, Kota Depok roboh. Hampir seluruh material runtuh ke lantai. Sejumlah barang berharga seperti tempat tidur dan peralatan dapur rusak tertimpa reruntuhan material. Ambruknya 3 rumah menyebabkan 3 keluarga dengan 11 jiwa terdampak. Menurut pemilik, rumahnya ambruk lantaran kayu-kayu penyanggah pada bagian atap sudah rapuh dimakan usia. Bahkan sebelum ambruk, ia sempat mendengar suara kayu jatuh ke plafon rumahnya. Jam ada bunyi kayak semacam kayu patah. Ketek gitu, terus ada yang jatuh ke plafon. Ya, saya bilang itu semua suruh ganti dari situ, suruh pindah. Pas nggak lamanya jam 8 paginya benar kejadian subuh. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga histeris saat melihat jembatan beton putus usai diterjang luapan air Sungai Rupit di Desa Sukamenang, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Akibatnya 2 desa terisolir. Jembatan beton ini putus usai diterjang luapan banjir bandang di air Sungai Rupit, Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Jembatan diduga tak kuat menahan bertonton sampah bambu dan kayu yang terbawa banjir bandang. Saat melihat jembatan putus, warga pun langsung histeris. Akibat kejadian ini 2 desa, yakni Desa Ranto Telang dan Desa Tanjung Agung, terisolir. Bahkan situasi makin memburuk dengan putusnya 2 jembatan gantung di Desa Tanjung Agung dan Sukamenang. Kalau warga di desa ini, kalau yang di dekat sungai ini, dia sekarang sudah merasakan keresahan dengan ada kenaikan debit air di desa ini. Ini jembatan gantung ini gimana ini Pak? Masih aman? Untuk jembatan gantung ini semestinya kondisinya sekarang tidak aman lagi. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan darurat agar aktivitas warga tidak terganggu. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Aksi 1 keluarga asal Jakarta yang nekat mudik lebaran menggunakan mobil bajai viral. Pasalnya, bajai yang mereka tumpangi mogok di dalam perjalanan menuju tujuannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Aparat Polres Mojokerto, Jawa Timur menemui 1 keluarga asal Jakarta yang tertahan dalam perjalanan mudik menuju daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka terlantar karena bajai yang mereka tumpangi mogok dalam perjalanan melintasi daerah Mojokerto. Keluarga itu pun dievakuasi petugas menuju pos polisi terdekat. Terpaksa bajai mereka harus didorong petugas menggunakan sepeda motor. Petugas melakukan evakuasi setelah salah satu anak sopir bajai itu meminta bantuan melalui media sosial.
Ia mengaku bajai yang mereka tumpangi sudah 2 kali mogok dalam perjalanan, hingga tidak bisa diperbaiki akibat kurangnya biaya dan bengkel yang tutup libur lebaran. Sementara sang ibu tengah sakit dan mereka membawa serta seorang balita umur 3 tahun. Agar satu keluarga ini bisa tetap mudik, petugas kemudian mengantar mereka menuju tempat tujuan. Termasuk bajai mogok yang kemudian diangkut menggunakan mobil towing petugas. Keluarga ini pun berterima kasih atas bantuan yang mereka dapatkan hingga bisa mudik lebaran ke kampung halaman.